Sekali lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi kalah dalam gugatan pra-peradilan. Hakim Haswandi mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan Hadi Purnomo, tersangka penyalahgunaan wewenang dalam mengabulkan keberatan pajak PT Bank Sentral Asia. Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tidak sah karena penyelidik dan penyidik Komisi Anti Korupsi ilegal. Putusan itu bagaikan pukulan maut terhadap KPK karena berkaitan pula dengan perkara yang lain. Ketua KPK, Taufikur Rahman Ruki menilai putusan Haswandi aneh karena dia berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung. Sebelumnya, KPK juga kalah dalam gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan pada Februari lalu. Komisi Anti Korupsi juga ditekuk oleh mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arif Sirajuddin, pada 12 Mei lalu. Mantan Wali Kota Makassar itu sebelumnya dijerat dalam kasus korupsi proyek perusahaan daerah air minum. Kalau sudah begitu, masihkah KPK memiliki taji dalam memberantas korupsi? Sebab serangan dari wilayah kehakiman itu juga melemahkan eksistensi KPK. Untuk ketiga kalinya KPK kembali dikalahkan dalam sidang pra-peradilan. Dalam putusan pra-peradilan bekas Dirjen Pajak Hadi Purnomo, Hakim Haswandi menyebut penyelidik dan penyidik independen tak memiliki kewenangan mengusut kasus korupsi. Putusan itu bagaikan pukulan maut terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Lalu bagaimana nasib KPK selanjutnya? Untuk membahas permasalahan itu sudah hadir di Studio Berita 1 mantan Hakim Konstitusi Marwarar Siahaan dan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK Miko Susanto Ginting. Dan melalui sambungan telepon ada pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811 833 551. Ya, dan sebelum ke narasumber, kita simak kutipan pernyataan dari pimpinan KPK berikut ini. Tetapi putusan pra-peradilan ini memutuskan, jelas diucapkan oleh hakimnya, memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan. Hal ini jelas bertentangan dengan bunyi pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa KPK tidak berwenang untuk menghentikan penyidikan. Akan jadi pertanyaan, bolehkah putusan pengadilan bertentangan dengan undang-undang? Yang kedua, putusan ini juga menyatakan bahwa pengangkatan penyidik dan penyelidik yang berasal dari luar kepolisian adalah tidak sah. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk menetapkan sah atau tidaknya sahnya sebuah keputusan administrasi adalah bukan wewenang pra-peradilan. Yang kedua, putusan hakim pra-peradilan yang menyatakan tidak sahnya penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik yang bukan berasal dari anggota Polri dengan merujuk ke pasal 1 Undang-Undang Nomor 8, 81, pasal 1 angka 1, 2, 3 sampai dengan 8, Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang KUHP, berarti mementahkan, saya ulangi, mementahkan semua penyidikan dan penanganan perkara yang ditangani oleh non-penyidik Polri, pasal 7 Undang-Undang Nomor 8. Seperti dengan demikian, termasuk di dalamnya 371 tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang disidik oleh KPK sejak tahun 2004 menjadi tidak sah. Padahal perkara ini telah diperiksa di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dan sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Sudah inkrah van geweeste. Artinya, tidak ada yang salah dalam penanganan kasus ini. Ya, itu tadi pernyataan Taufikur Rahman Ruki. Sebelum ke Pak Marwara dan Mas Miko, saya coba ke Bang Johan dulu. Bang Johan. Ya. Selamat pagi Bang Johan. Apa langkah yang akan dilakukan KPK terhadap putusan pra-peradilan ini? Iya, ada beberapa opsi. Kemarin dirapatkan oleh pimpinan dengan biro hukum dan juga jajaran di penindakan. Yang pertama adalah perlawanan hukum. Dalam hal ini ada beberapa opsi, apakah itu kasasi, apakah itu melakukan PK
yang kedua, kalau kita mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang perluasan objek pra-peradilan, ya, itu juga disebut bahwa penegak hukum bisa mengulangi proses yang sama. Ya. Artinya penegak hukum juga bisa menerbitkan, sederhananya menerbitkan surat perintah penyidikan baru. Ya. Itu tentu kita harus pelajari dulu dari salinan putusan lengkap dari pra-peradilannya Pak Hadi Purnomo. Jadi kira-kira itu gambarannya. Jadi sementara untuk kasus Hadi Purnomo ini apa namanya istilahnya, Bang Johan, akan dihentikan sementara atau bagaimana? Belum, itu tadi yang saya sampaikan itu tadi. Jadi ada beberapa opsi yang belum diputuskan opsi itu. Tapi kalau kira-kira kemana itu tadi ada beberapa opsi. Yang pertama melakukan perlawanan hukum dengan kasasi kah atau PK atau banding, ya. Yang kedua itu tadi bisa juga kalau mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi tadi bahwa penegak hukum penyidik bisa menerbitkan mengulangi proses yang sama, ya, atau menerbitkan seprindik, ya, perintah penyidikan baru. Bang Johan, dari opsi-opsi yang akan dilakukan oleh KPK ini, apakah boleh saya simpulkan bahwa KPK menilai putusan peradilan yang diketuai oleh Hakim Haswandi ini adalah putusan yang blunder? Ya, saya kira bukan hanya itu, tapi kacau juga. Kita jangan sementara jangan masuk ke detail materi dulu, ya. Saya ingin menyampaikan bahwa ada ketidakpastian hukum di sini. Sebelumnya kasus Inospek, ya, tersangka Inospek itu juga mempersoalkan hal yang sama, yaitu KPK tidak sah mengangkat penyelidik dan penyidik, ya. Dan itu diputus oleh hakim pra-peradilan bahwa KPK berwenang, gitu ya, sah mengangkat penyelidik dan penyidik istilahnya quote-unquote independen, ya, di luar polisi dan kejaksaan. Ini sama itu, ya. Tapi putusan Pak Haswandi ini itu berbeda dengan putusan hakim yang sebelumnya di dalam proses pra-peradilan yang sama, gitu ya, di tempat yang tapi sama. Putusan hakim sebelumnya tidak bisa dijadikan jurisprudensi, kan, Bang Johan, kan? Betul. Kita tidak tapi kan itu. Memang betul, tapi kan apa dasar itunya, gitu loh, kan tidak ada kepastian hukum. Yang kedua, Pak Haswandi ini juga hakim di pengadilan tipikor, ya, waktu itu yang menyidangkan perkara yang diajukan oleh KPK dan divonis bersalah oleh Pak Haswandi. Oke. Sementara yang dilakukan oleh KPK yang menggunakan penyelidik yang oleh Pak Haswandi yang sekarang itu dianggap tidak sah itu, gitu. Ini kan tidak ini belum bicara soal materi. Banyak putusan tadi disampaikan oleh Pak Ruki, ya. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tepatnya pasal 40, gitu, ya. KPK tidak bisa, tidak berwenang menghentikan, ya, surat. Oke. Baik. Bang Johan, saya ke Pak Marwarar dulu. Apa yang pertama kali tertangkap dari hasil putusan ini menurut Anda, Pak Marwarar? Ya, saya kira ya hakimnya berani nih, ya. Hakimnya berani. Ini saya berani atau nekat? Itu agak nekat atau berani. Dan sepanjang itu bukan hasil daripada suatu proses suap, bagi saya itu normal saja. Ya. Itu kita anggap bahwa ada kekeliruan kah, ada kesalahan, tetapi dia melakukan tugasnya. Kalau kita lihat pra-peradilan itu adalah suatu bentuk pengawasan horizontal. Saya ingin semua melihatnya dengan saja biasa, tetapi semua maunya melakukan tugasnya. Ya. Pertama, kalau saya mau mengatakan Mahkamah Agung juga harus melakukan menerapkan leadershipnya di dalam bidang peradilan itu, yaitu salah satu dia harus juga melakukan unifikasi dalam penerapan hukum. Ini artinya unifikasinya gimana? Ya, artinya seragam lah, itu tugasnya, kan. Tetapi harus diberikan input oleh misalnya KPK, dia tetap rajin membuat upaya hukum sehingga sampai ke tingkat itu. Artinya unifikasi ini ada penafsiran yang sama terhadap undang-undang di semua hakim, itu maksudnya? Ya, harusnya dia menyatukan itu, karena kan hukum itu harus diterapkan secara sama, kan. Kalau berbeda di sana, berbeda di sini, ini namanya
apa namanya itu kalau istilah anu ini bisa jurisprudensi siang dan malam itu kan berbeda di sana. Pagi hari beda, siang malam beda kan. Nah, oleh karena itu ya leadershipnya di situ harus nampak dia. Dan itu yang belum terlihat saat ini ya? Ya saya kurang tahu ini. Tapi leadership itu bisa dari sudut pengawasan judicial yang saya katakan tadi di tingkat PK maupun peninjauan kembali, saya kurang tahu di mana posisinya sekarang ini pra peradilan, tetapi bisa juga dari sudut pengawasan kode etik di tingkat pengawasan independensi kan. Independensi ini orang kita butuhkan hakim itu berani untuk menerapkan secara bebas kewenangannya, tapi jangan berlindung di balik kewenangan atau independensi itu untuk melakukan. Saya mencoba untuk berpikir positif ini, Pak Marwarar, bahwa tidak ada suap di sini. Ya, oke. Tidak ada suap di sini. Ya. Nah, apakah putusan ini itu sebetulnya sudah sesuai dengan undang-undang menurut Anda? Ya, kalau dari sudut itu saya kira meskipun prematur, kalau saya lihat tadi apa yang dikatakan oleh Pak Ruki itu sebagai suatu indikator. Tapi saya melihat lagi sebenarnya di dalam perkembangan negara modern ada lembaga-lembaga independen yang umumnya dia juga diberikan kewenangan regulasi, ya kan? Dan secara eksplisit lagi KPK itu sudah ditentukan, saya kalau nggak salah pasal 43 dikatakan dia boleh mengangkat penyelidik dan penyidik. Itu sudah ada aturannya. Saya menjadi agak heran ini kalau ini kita kesampingkan. Padahal itu juga gejala lembaga-lembaga independen, negara independen itu dia memiliki juga kewenangan untuk melakukan regulasi atau juga yang disebutkan rule making delegated rule making power dia diberikan untuk itu, sehingga kalau kita membuat tafsiran ke arah itu agak berat sebenarnya posisi daripada pertimbangan hakim itu. Tetapi ini menjadi suatu gejala yang juga harus dengan rajin, ya itu saya katakan tadi leadership dari Mahkamah Agung atau KY harus melihat ini independensi itu digunakan secara pas nggak, atau dia nanti digunakan sebagai satu perlindungan untuk melakukan hal-hal yang tidak pas. Iya, saya kira sementara begitu, tetapi yang penting ada yang bisa kita telisik. Pertimbangan hakim juga bisa sedikit menyelundupkan apa yang disebutkan sikap tidak independen sesungguhnya dengan itu terlihat menurut Anda? Ya, belum hal-hal yang tidak pantas ya. Dan ada yang disebutkan itu kalau melaksanakan kewenangan hakim itu ada kepantasan di dalam pertimbangan itu akan nampak ini. Karena saya tidak memiliki putusannya, sehingga saya tidak berani mengatakan. Tapi dilihat indikasi dari apa yang disebutkan Pak Ruki, dia sudah mengadili juga 371 50-an misalnya, dan dia cuma tidak mempersoalkan itu menjadi suatu indikasi bahwa ada yang tidak pantas juga ini kan. Bagaimana kok berubah dengan cara begini tiba-tiba di sini. Sebelum kita jeda, Mas Miko, mungkin singkat saja, menurut Anda putusan Hakim Haswandi ini apa? Satu, menurut saya putusan Hakim Haswandi itu di luar daripada permohonan pemohon. Yang pertama, yang kedua di luar daripada undang-undang. Kalau tadi Pak Maru menyinggung tentang judicial activism atau kebebasan hakim dalam memutus, tentu ada koridornya juga dalam memutus. Misalnya batas atasnya adalah undang-undang, kemudian dari segi kepantasan dan sebagainya. Nah, setidaknya dua hal yang saya lihat dari putusan Hakim Haswandi, di mana Hakim Haswandi memutus di luar permohonan pemohon dan bertentangan dengan undang-undang. Yang pertama mengenai penyidikan. Nah, memang konstruksi Undang-Undang KPK dengan KUHP itu sangat berbeda. Di pasal 44 Undang-Undang KPK, maka sprindik atau surat perintah penyidikan itu dapat sama tanggalnya dengan penetapan tersangka. Karena pengumpulan bahan keterangan dan bukti itu dapat dilakukan sebelum proses penyidikan. Sementara dalam konstruksi KUHP dan dalam perkembangan peradilan memang tidak seperti itu. Nah, itu yang menurut saya dua hal yang berbeda yang Hakim Haswandi kemudian rancu dalam memaknainya. Kemudian yang kedua soal penyidik dan penyelidik. Nah, di pasal 43 dan 45 Undang-Undang KPK dikatakan bahwa KPK berwenang mengangkat penyelidik dan penyidiknya sendiri. Meskipun harus dilengkapi juga memang dalam peraturan pelaksananya, misalnya peraturan pemerintah yang mengatur secara lebih teknis dan detail mengenai penyelidik dan penyidik ini. Tapi secara norma menurut saya sudah jelas bahwa pasal 43 dan 45 itu memberikan kewenangan bagi KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri. Mas Miko, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut, Pak Marwarar.